Di sebuah desa kecil bernama Kampung Koto Sentajo, yang terletak di pinggiran Sungai Batang Kuantan, tinggal seorang anak bernama Dika, atau lengkapnya Ryan Arkandiha. Ia hanyalah anak nelayan biasa. Tubuhnya kecil, rambutnya acak-acakan, dan tiap pagi ia membantu ibunya menjemur ikan asin di belakang rumah kayu mereka yang rapuh. Tak ada yang menyangka bahwa anak itu, dengan sandal jepit bolong dan seragam SD penuh tambalan, akan menjadi sorotan dunia dalam waktu semalam. Tapi semua berubah pada satu hari di bulan Agustus, saat desa mereka mengadakan pacu jalur, perlombaan perahu tradisional yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Hari itu, matahari baru saja naik saat perahu demi perahu mulai berbaris di pinggir sungai. Orang-orang desa mengenakan pakaian adat, mengibarkan bendera, dan sorak-sorai mulai memenuhi udara. Tapi perahu Sangkala Duri Mudo, perahu tempat Dika akan tampil, masih diam. Awak dayung diam. Dan Dika berdiri sendiri di ujung haluan. Tak ada musik, tak ada aba-aba. Tapi mendadak, Dika mulai bergerak. Tangannya melambai, cepat, seperti menebas udara. Ia bergerak dengan irama yang bukan sekadar tari, tapi seperti sedang menghimpun energi. Dadanya naik turun, matanya tajam, wajahnya serius seperti sedang berhadapan dengan musuh tak terlihat. Gerakannya, seperti karakter anime sedang melakukan power up. Beberapa anak muda yang menonton mulai berseru, "Wah, aura farming." Dan saat itu juga, kamera-kamera mulai merekam. Video Dika tersebar dalam waktu kurang dari 1 hari. Muncul di TikTok, Instagram, lalu akhirnya YouTube. Video berdurasi 12 detik itu memperlihatkan Dika bergerak seolah berada di dunia lain, dengan latar musik beat cepat ala anime Jepang. Netizen menyebutnya Aura Farming Festival, bahkan menyebut Dika sebagai The Indonesian Anime Summoner. Di India, video itu ditayangkan di TV nasional. Di Jepang, YouTuber anime bereaksi dengan terkejut. Di Twitter, akun-akun budaya Asia Tenggara memperdebatkan, apakah ini pertunjukan budaya? Atau seorang bocah dengan energi spiritual nyata? Dunia bertanya-tanya. Tapi bagi Dika, itu hanyalah pagi biasa. Ia tak tahu bahwa ia telah membuka jendela untuk seluruh dunia melihat budaya mereka. Namun di balik semua itu, ada cerita yang lebih dalam. Dika sejak kecil dilatih oleh Paman Domo, seorang penari adat dan pemuka suku. Bukan hanya soal gerakan, tapi soal jiwa. Penari haluan bukan tugas sembarangan. Ia harus bisa menguatkan semangat para pendayung. Ia adalah roh dari perahu itu. Kalau penari kosong hatinya, perahu akan goyah. Tapi kalau ia kuat, maka arus pun ikut tunduk, kata Paman Domo suatu malam. Dika menghabiskan waktu berbulan-bulan menari di atas papan bambu di halaman belakang. Ia berlatih tanpa alas kaki, meski hujan, meski digigit nyamuk, meski teman-teman lain bermain bola di lapangan. Ia menari karena ia mencintai sungainya. Dan ia tahu, itu satu-satunya cara membawa nama desanya keluar dari kabut. Tapi tak semua orang senang. Beberapa tokoh adat mulai gusar. Kenapa tari sakral dipakai untuk viral? Kenapa musiknya tidak pakai musik asli Melayu? Apakah kita menjual budaya kita hanya untuk dijadikan meme? Tiba-tiba, Dika bukan lagi anak desa. Ia menjadi simbol dan beban. Media datang. Sponsorship mulai menghubungi. Tapi Dika sendiri bingung. Ia hanya ingin menari. Ia tak pernah bermimpi jadi terkenal. Ia tak ingin menjual gerakannya. Ia hanya ingin berdiri di haluan perahu saat air masih jernih dan angin masih sejuk. Kenapa semua jadi ribut? Tanyanya lirih pada ibunya suatu malam. Ibunya memeluknya dan berkata, karena dunia sedang melihat sesuatu yang tulus, Nak. Dan dunia kadang takut pada ketulusan. Dalam beberapa minggu, Dika tampil di televisi nasional. Tapi ia tetap menolak dibayar untuk iklan. Ia hanya bersedia bicara tentang budaya, tentang sungai, tentang bagaimana pacu jalur adalah jiwa dari rakyat kecil. Ia bahkan membuat video edukasi. Ini bukan sekadar gaya. Ini bukan anime. Ini kami. Ini darah dan napas kami di sungai. Reaksi dunia mulai berubah. Orang-orang mulai menggali lebih dalam tentang pacu jalur. Universitas di luar negeri menulis jurnal. Komunitas anime berdiskusi tentang sinkronisasi budaya. Dika telah membuat dunia tidak hanya menonton,
tapi juga belajar. 1 tahun setelah video itu viral, Dika kembali ke haluan perahu. Tapi kali ini, ia tidak hanya menari. Ia memimpin tim dari desanya untuk mengikuti lomba nasional. Ia berdiri tegak, membawa tombak tradisi, bukan sebagai maskot, bukan sebagai simbol viral, tapi sebagai penjaga jiwa budaya. Dan saat ia menari lagi di ujung perahu, tak ada musik, tak ada kamera. Hanya suara air, angin, dan degup jantung dari 100 tahun sejarah yang mengalir bersamanya. Ia tidak lagi sekadar anak yang viral. Ia adalah penari haluan terakhir yang membawa cahaya baru bagi warisan lama. Karena di antara riak air sungai dan jerit semangat para pendayung, aura itu benar-benar ada. Dan anak kecil dari Kuantan telah menyalakannya untuk seluruh dunia.